俺の名前はあの日あの時。そして俺もまた。Uhuy, kembali lagi sama Mimin yang super imut abis. Kali ini kita akan menyaksikan anime dari Remonster. Kisah ini tentang manusia yang overpower namun mati, tapi dia bisa hidup lagi alias reinkarnasi. Bukan kayak anime-anime yang lain, reinkarnasinya jadi anak raja atau anak imut, tapi jadi goblin. Gimana ceritanya? Inilah Remonster. Cerita dimulai dengan serangan mendadak oleh seorang wanita terhadap pria bernama Tomokui Kanata. Wanita tersebut menusuk Tomokui dengan kejam hingga Tomokui meninggal. 確かに死んだのだ。なぜだ？なぜ俺を？ Ketika membuka mata untuk pertama kalinya di dunia baru, ia disambut oleh seorang kakek goblin yang kemudian memberinya nama Gobro. Pada hari kedua, Gobro menemukan dirinya dikelilingi oleh bayi goblin lainnya. Dia menyadari bahwa dia telah bereinkarnasi sebagai salah satu dari mereka, memperkuat keyakinannya bahwa ia telah benar-benar meninggal dan terlahir kembali sebagai goblin. Pada hari ketiga, Gobro dan bayi goblin lainnya telah tumbuh menjadi remaja dengan sangat cepat. Meskipun Gobro tidak terlalu memikirkan asal-usulnya, ia tetap bersyukur atas kehidupan keduanya. 生き抜いてやる。 Pada hari keempat, kakek goblin memberikan makanan terakhir kepada anak-anak goblin sebelum mereka harus mulai berburu sendiri. Setelah itu, Gobro memutuskan untuk keluar dari goa dan menjelajahi lingkungan sekitar. Dia diikuti oleh goblin lain bernama Gobkichi. Gobro, yang melihat potensi Gobkichi dengan tubuh besarnya, mengajaknya untuk berburu bersama. Mereka berhasil menangkap seekor kelinci bertanduk. Secara tiba-tiba, Gobro mendapatkan notifikasi bahwa ia telah memperoleh tanduk kelinci, menandakan pencapaian pertamanya di dunia baru ini. Mereka kemudian menikmati hasil buruan mereka bersama-sama, menyantap daging kelinci bertanduk dengan lahap. Pada hari kelima, mereka kembali berburu, dan Gobro sekali lagi menerima notifikasi bahwa ia memperoleh tanduk kelinci. Setelah menikmati hasil buruannya, Gobro menyadari bahwa ia bisa memperoleh kemampuan dari apa yang ia makan. Ini adalah kekuatan dari dunia asalnya yang disebut absorpsi. Kemampuan ini memungkinkannya memakan apa saja, termasuk besi dan racun, dan memperoleh kekuatan dari benda-benda tersebut. Meskipun banyak kemampuan lain dari dunia sebelumnya telah hilang, Gobro merasa beruntung masih memiliki kekuatan absorpsi ini. Dunia barunya penuh dengan monster yang memiliki kemampuan luar biasa, dan kekuatan ini memberikan keunggulan tersendiri bagi Gobro. Pada hari ke-6, seorang goblin perempuan bernama Gobmi menunjukkan kekaguman pada Gobro dan Gobkichi yang sering memakan kelinci bertanduk. Gobmi sangat mengagumi kekuatan dan kehebatan Gobro. Namun, pada hari ke-7, cuaca buruk memaksa Gobro menunda perburuan hingga keesokan harinya. Karena bosan, Gobro memutuskan untuk memanfaatkan waktu luangnya dengan membuat senjata baru. Ia menggunakan berbagai material yang ada di lumbung harta untuk menciptakan senjata yang bisa membantunya dalam perburuan di masa depan. Saat memeriksa ruang harta, Gobro melihat beberapa wanita yang tampaknya telah dijadikan budak oleh para goblin. Gobro kemudian mulai membuat senjata dari material yang ia temukan. Tak lama kemudian, kakek goblin bernama Gobji datang dan merasa bahwa Gobro akan cepat naik level. Gobji memberitahunya bahwa ia bisa mengecek statusnya dengan menyentuh dahinya. Ternyata, Gobro sudah mencapai level ke-86. Gobji menjelaskan bahwa goblin bisa berevolusi ketika mencapai level ke-100. Biasanya, hanya satu goblin dari puluhan yang bisa berevolusi. Sebelum pergi, Gobji juga memberitahu bahwa para goblin dewasa yang sedang bepergian akan segera kembali, termasuk beberapa yang telah berevolusi menjadi hobgoblin. Pada hari ke-8, Gobmi bergabung dalam perburuan bersama Gobro dan Gobkichi. Dengan formasi 3 orang, mereka berhasil berburu dengan mudah dan mendapatkan banyak hasil. Saat makan, Gobro memperoleh kemampuan dari monster yang ia makan. Ketika Gobkichi hendak memakan kepala ular beracun, Gobro mencegahnya. Sambil menyantap buruannya,
Gobro merasa bahwa ia harus menjalani kehidupan barunya tanpa memikirkan penampilannya saat ini. Pada hari ke-9 dan ke-10, Gobro dan lainnya hanya berburu dan menyiapkan peralatan seperti biasa. Pada hari ke-11, mereka memasuki gua lain karena penasaran. Tiba-tiba, segerombolan kelelawar monster muncul dan menyerang mereka. Mereka berhasil membantai gerombolan kelelawar yang menyerang mereka di dalam gua. Setelah pertempuran sengit, Gobro dan teman-temannya memakan daging kelelawar tersebut, dan Gobro mendapatkan kemampuan baru dari kelelawar itu. Sementara itu, goblin-goblin lain yang tidak ikut berburu hanya bisa menelan ludah melihat Gobro dan teman-temannya menikmati makanan enak. Pada malam hari di hari ke-12, beberapa goblin yang cemburu dengan kemampuan Gobro merencanakan untuk membunuhnya. Namun, dengan keterampilan dan kekuatannya, Gobro dengan mudah mengalahkan mereka. Salah satu goblin penyerang terluka parah dan akhirnya tewas. Gobmi, yang marah karena melihat Gobro diserang, melampiaskan kemarahannya dengan melukai goblin-goblin yang lain. Pada hari ke-13, Gobro dan teman-temannya memutuskan untuk berburu monster yang lebih kuat. Dengan strategi dan kerjasama yang baik, mereka berhasil mengalahkan orc tersebut. Setelah memakan daging orc, Gobro memperoleh kekuatan baru dari monster itu. Gobro kemudian menyarankan agar mereka membagi hasil buruan dengan saudara-saudara goblin yang tinggal di gua. Para goblin yang tidak ikut berburu sangat senang dan makan dengan lahap. Dalam hatinya, Gobro merenung bahwa dirinya yang dulu mungkin tidak akan berpikir untuk menolong orang lain. Tetapi setelah mendapatkan kehidupan kedua ini, ia merasa telah berubah menjadi lebih baik. Pada malam hari, Gobro mengalami evolusi tanpa menyadarinya karena terlalu mengantuk. Ia menerima notifikasi bahwa dirinya telah berevolusi dan mendapatkan berkah bernama akhir dan asal-usul. Pada hari ke-14, Gobro bangun dengan keadaan baru, menyadari bahwa dirinya telah berevolusi. Ternyata, Gobkichi juga telah berevolusi. Gobmi, yang melihat perubahan pada mereka, merasa kagum dengan kemampuan dan penampilan baru mereka. Tak lama kemudian, kakek goblin muncul, terkejut melihat mereka berdua telah berevolusi meskipun usia mereka belum genap 1 bulan. Gobkichi mengungkapkan keinginannya untuk menguji kemampuan barunya dengan bertarung melawan Gobro. Tak lama setelah itu, Gobro mendengar suara aneh dari monster kuat dan menyuruh Gobmi menggunakan busur silang yang sebelumnya dibuat oleh Gobro. Ternyata, suara tersebut berasal dari gerombolan serigala yang terkenal menyerang secara berkelompok dan tidak segan memburu monster lemah. Gobro segera menyusun strategi untuk membantai gerombolan serigala tersebut. Singkat cerita, mereka berhasil membantai seluruh kawanan serigala. Gobro memakan pemimpin serigala dan memperoleh beberapa kemampuan baru, termasuk kemampuan untuk mengendalikan kawanan. Setelah itu, Gobro membagikan hasil buruan kepada para goblin di gua, dengan syarat bahwa mereka harus membalasnya dengan buruan yang mereka dapatkan sendiri. Para goblin terkesan dengan kemampuan Gobro, kemudian meminta dia untuk mengajari mereka cara berburu dengan baik dan benar. Mendengar permintaan itu, Gobro dengan tegas menyatakan bahwa ia akan mengajari saudaranya cara berburu dan membuat senjata. Gobro merasa bahwa kemampuan untuk mengendalikan kawanan adalah salah satu kemampuannya yang baru diperoleh. Pada hari ke-17, Gobro melihat bahwa Gobmi juga telah berevolusi. Pada hari ke-17, terjadi sebuah tragedi di mana para wanita manusia yang disandera oleh para goblin memutuskan untuk bunuh diri, kemungkinan besar karena putus asa. Gobro, yang merasa bersalah, mengadakan upacara kematian untuk mereka. Diketahui bahwa para wanita tersebut mengakhiri hidup mereka dengan meminum racun. Singkat cerita, pada hari ke-26, Gobro terlihat sibuk melatih para goblin lainnya. Dalam proses pelatihan tersebut, ia juga memakan musuh-musuh tangguh yang ia kalahkan, mempelajari berbagai kemampuan baru dari mereka. Tak lama kemudian,
para senior goblin yang kembali dari perantauan tiba di desa. Mereka adalah ayah dari para goblin seangkatan Gobro, membawa banyak barang, makanan, serta wanita-wanita cantik yang mereka culik dari gerombolan pedagang. Goblin memiliki gen yang sangat kuat, sehingga meskipun mereka kawin silang dengan ras lain, anak-anak mereka selalu lahir sebagai goblin. Gobro, yang masih memiliki hati nurani, mendatangi pemimpin para perantau dan menyatakan keinginannya untuk mengurus para wanita tersebut. Namun, pemimpin goblin perantau merasa sombong dan menantang Gobro. Datanglah goblin wanita bernama Hobsato dan Hobse, seorang ahli sihir, untuk melerai mereka. Hobsato menyarankan agar mereka mengadakan pertarungan antar generasi untuk menentukan siapa yang layak menjadi pemimpin desa. Dalam waktu singkat, Gobro berhasil mengalahkan seniornya dengan mudah menggunakan kemampuan benang yang ia peroleh dari laba-laba sebelumnya. Melihat kemampuan Gobro, Hobsato dan Hobse merasa kagum dan tak menyangka ada anak goblin sekuat itu. Gobro kemudian menyatakan dirinya sebagai pemimpin desa yang baru. Gobro segera mengambil alih urusan para wanita yang diculik. Ia memastikan para goblin tidak mendekati mereka dan menjamin keselamatan serta kehidupan para wanita tersebut. Bahkan berjanji akan memulangkan mereka suatu hari nanti. Salah satu wanita berambut merah bertanya apa yang diinginkan Gobro sebagai imbalan. Gobro meminta mereka mengajarkan pengetahuan manusia padanya. Para wanita tersebut merupakan kelompok pedagang yang diculik oleh goblin selama perjalanan mereka. Pada hari ke-28, Gobro mengunjungi para wanita dan terkejut melihat mereka lebih ceria setelah berbicara dengannya sebelumnya. Ia membawa makanan yang dibuat dari bahan-bahan barang rampasan, menyadari bahwa makanan enak dapat memulihkan mental mereka. Gobro juga menyadari bahwa manusia tidak bisa berevolusi seperti monster, tetapi mereka memiliki berbagai profesi. Gadis kalem adalah seorang penilai dan penempa. Gadis kembar adalah koki dan penjahit. Gadis berkacamata adalah alkemis, dan gadis ceria berambut merah yang menyapa Gobro setiap pagi adalah seorang pendekar pemula. Meskipun kemampuannya masih biasa saja, Gobro memintanya untuk terus berlatih. Gobro mulai melatih para goblin senior dengan serius. Saat para goblin tua mulai mengeluh dan menolak latihan, Gobro segera menghukum mereka dengan tegas. Dia menekankan bahwa semua goblin, termasuk yang lebih tua, harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkannya. Pada hari ke-31, Gobro dan Gobkichi mengadakan duel yang sengit. Meskipun duel berlangsung serius, Gobro berhasil mengalahkan Gobkichi dengan mudah. Malam harinya, para goblin tua mencoba mendekati para wanita yang sedang diurus oleh Gobro dan menemukan mereka sedang tertidur. Gobro segera mengambil tindakan terhadap para goblin tua itu dan menangani situasi dengan cepat. Dia juga meminta Gobkichi untuk membawa para berandal keluar dan menginstruksikan Gobmi serta goblin lainnya untuk menyaksikan hukuman yang akan diberikan kepada para pengkhianat yang tidak mengikuti peraturannya. Pada hari ke-32, Gobro memimpin perburuan dan menemukan monster dengan kulit yang sangat keras. Setelah berhasil mengalahkan monster tersebut, Gobro memperoleh kemampuan baru, yaitu kemampuan untuk menembakkan duri. Pada malam harinya, wanita berambut merah mendatangi Gobro saat ia tertidur. Mereka akhirnya tidur bersama. Pada hari ke-33, Gobro terbangun dengan terkejut karena menemukan Gobmi juga berada di sampingnya. Setelah itu, Gobe, seorang goblin wanita, berevolusi menjadi hobgoblin seperti yang lainnya. Pelatihan para goblin berjalan lancar. Gobro kemudian menunjuk beberapa kapten unit. Gobkichi menjadi kapten unit bersenjata berat. Gobmi menjadi kapten unit serangan jarak jauh. Hobsato menjadi kapten unit senjata ringan yang lincah. Gobe menjadi kapten unit belakang yang mengerjakan tugas-tugas sederhana. Dan Hobse menjadi kapten unit ahli sihir meskipun belum memiliki bawahan karena ia satu-satunya penyihir yang ada. Sementara itu, ia pergi ke hutan sendirian untuk memangsa berbagai monster. Awalnya, ia mencoba salah satu sihir yang ia dapat dan dengan mudah mengalahkan monster tersebut.
Gobro kemudian masuk lebih dalam ke hutan dan melihat jejak yang mengerikan, mengingatkannya pada cerita kakek Goblin tentang habitat monster beruang kuat di hutan utara. Saat ini, Gobro berada di hutan utara dan melihat salah satu monster kuat yang telah diserang oleh beruang tersebut. Akhirnya, ia bertemu dengan monster beruang yang legendaris itu. Gobro menyadari bahwa orang biasa pasti akan lari, tetapi ia merasa semakin tertantang untuk mengalahkannya. Kembali ke desa Goblin, terlihat Gobmi sedang menunggu Gobro yang belum kembali. Di pertarungan, beruang tersebut menghindari serangan Gobro dengan mengorbankan lengannya. Gobro menyadari bahwa serangan cakar dari beruang tersebut bisa dengan mudah merobek tubuhnya. Dan ditambah lagi, kulit beruang yang sangat keras membuatnya kewalahan dalam pertarungan. Pada hari ke-34, terlihat dua makhluk yang sebelumnya terlibat dalam pertarungan, kini berada dalam kondisi sekarat. Gobro mengalami luka parah dengan perut yang berlubang akibat serangan beruang, namun ia masih bertahan hidup. Dengan segenap kekuatannya, Gobro memakan monster beruang yang ada di hadapannya. Setelah memperoleh kemampuan baru dari beruang tersebut, Gobro akhirnya pingsan. Saat ia kembali ke desa Goblin, para Goblin yang melihat sosok ogre yang menakutkan itu menjadi panik. Namun, Gobmi segera mengenali bahwa ogre tersebut adalah Gobro. Gobmi memarahi Gobro karena telah membuatnya sangat khawatir. Para Goblin lain yang mendengar bahwa Gobro berhasil mengalahkan beruang merah merasa kagum. Kakek Goblin menyatakan bahwa Gobro sangat luar biasa karena dalam waktu 1 bulan saja ia sudah berevolusi menjadi ogre.